Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah daerah yang luas, ada sebuah bangsa Arab yang dimana penduduknya hidup sebagai petani dan pedagang. Mereka hidup dalam keadaan yang damai. Daerah itu yang kita kenal sebagai Palestina. Akan tetapi, ada sekelompok bangsa yang menyatakan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Bangsa itu kita kenal sebagai bangsa Yahudi. Sehingga Umar bin Khattab membuat perjanjian yang dimana orang Yahudi bisa tinggal di Palestina. Begitu pula sebaliknya, orang Muslim bisa tinggal di Palestina. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni oleh umat Islam dan tidak akan dihancurkan. Baik mereka, tanah tempat mereka berdiri, salib mereka, maupun harta benda mereka tidak akan dirusak. Sehingga mereka pun hidup dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja. Kalian bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik. Kalian ingin kemana? Kami ingin ke Masjidil Aqsa untuk sholat Isya. Oh, silahkan kalau begitu. Kalau kalian ingin kemana? Kami juga akan pergi beribadah. Oh, kalau begitu kami pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hingga suatu ketika pada abad ke-20 mulai terjadi perubahan di tanah Palestina dengan adanya deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris, yang saat itu Palestina menjadi wilayah mandat Inggris setelah dibawa kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama berabad-abad sampai berakhirnya Perang Dunia I, sehingga bangsa Yahudi mengajak bangsanya untuk berbondong-bondong masuk ke tanah Palestina. Bagaimana ini? Jumlah orang Yahudi hanya kurang dari 10% dari total populasi penduduk Palestina. Apa yang harus kita lakukan agar jumlah orang Yahudi meningkat? Kita ciptakan saja pendirian rumah nasional untuk orang Yahudi. Baiklah, kalau begitu kita buat saja deklarasi Balfour. Ayo kita buat deklarasi Balfour agar orang Yahudi yang ada di dunia akan datang ke tanah Palestina. Baiklah, sebentar. Coba kamu lihat, bagaimana dengan isi deklarasinya? Ini sudah bagus. Bagaimana dengan Pak Arthur? Baiklah, ayo kita bacakan deklarasi ini. Saya, Arthur James Balfour, yang menandatangani deklarasi Balfour, akan membacakan isi deklarasi pada tanggal 2 November 1917 sebagai berikut. Pemerintah yang mulia memandang baik pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini dengan pemahaman yang jelas bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara manapun juga.
Dengan deklarasi yang dibacakan seharusnya hanya menjadi rumah nasional untuk bangsa imigran Yahudi. Akan tetapi mereka mulai menyalahgunakan deklarasi Balfour yang dibuat oleh pemerintahan Inggris dengan membentuk sayap-sayap militer dengan dalih untuk melindungi bangsanya. Mereka mengambil alih tanah, rumah, dan tempat penghasilan warga Palestina. Pak, berapa 1 kilo gandumnya? 2 pon, Bu. Saya mau 1 kilo ya, Pak. Baik, Bu, saya siapkan dulu. Ini, Bu, gandum 1 kilonya. Ini uangnya, Pak. Syukron. Bu, minyak zaitunnya, Bu. Berapa 1 botolnya, Pak? 5 pon saja, Bu. Hah? Nggak bisa kurang sedikit, Pak? Maaf, Bu, harga minyaknya sudah naik. Ya sudah, saya mau 2 botol minyak zaitunnya, Pak. Baik, Bu. Ini minyaknya, Bu. Ini uangnya. Hancurkan semuanya! Ya Allah, ada apa ini ya Allah? Tolong, tolong. Diam kalian semua! Cepat, kumpulkan mereka di sini. Cepat! Mulai saat ini, daerah ini menjadi milik kami, bangsa Yahudi. Siapa kalian? Atas dasar apa kalian menyatakan bahwa wilayah ini milik bangsa Yahudi? Abi, bangun Abi, bangun. Ini adalah contoh untuk kalian yang berani melawan bangsa Yahudi. Cepat, bawa mereka. Zionis Israel telah mengambil sebagian daerah dari Palestina. Mereka merebut banyak tanah yang sebelumnya milik warga Palestina dengan cara yang kasar. Mereka mengusir, memukul, sampai menyiksa. Mereka juga tidak pandang bulu untuk membunuh warga Palestina, baik itu orang dewasa, anak kecil, bahkan bayi yang bisa dihitung hari kelahirannya, sehingga ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah dan tanah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakbah atau bencana. Umi, Aisyah takut, Umi. Aisyah takut kita akan diusir dari rumah kita. Fatimah juga takut, Umi. Kalau nanti kita akan disiksa oleh mereka. Fatimah takut mereka akan membunuh kita. Aisyah, Fatimah, tenang nak, tenang. Umi dan Abi akan selalu ada untuk kalian. Kita akan selalu bersama nak. Anak-anakku, jangan takut nak. Jikalau kita meninggal dunia, itu pasti sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan meminta kepadanya. Ingatlah nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Abi, siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu rumah kita? Sebentar, Abi akan lihat siapa yang di depan. Aisyah, Fatimah, kalian sembunyi dulu di bawah meja ya. Cepat nak, cepat. Siapa kalian? Abi!
Abi! Cepat masuk. Hancurkan semuanya. Tolong, tolong, jangan bunuh saya. Mana yang kalian pilih? Keluar dari rumah ini atau mati di tangan kami. Ini adalah rumah kami. Kenapa kalian ingin mengusir kami dari rumah kami sendiri? Diam kamu. Cepat bunuh dia. Tempat ini sekarang sudah menjadi milik kita. Ayo, masih banyak rumah yang harus kita ambil. Umi, Abi. Umi, bangun Umi. Nah janji Umi. Umi bilang kepada kami akan selalu bersama Aisyah dan Fatimah. Tapi kenapa Umi dan Abi sudah pergi duluan? Bagaimana nasib Aisyah dan Fatimah nanti? Aisyah dan Fatimah masih kecil Umi. Kami takut. Kak, Fatimah tidak sanggup melihat Umi dan Abi seperti ini. Kakak juga tidak sanggup, Dek, melihat Umi dan Abi seperti ini. Sebentar, Dek. Ya Kak, Umi, Abi, bangun. Dek, ayo kita doakan Umi dan Abi. Ayo Kak, kita doakan agar Allah menempatkan mereka di tempat yang mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tempatkanlah Abi dan Umi kami di surgamu yang begitu indah ya Rob. Ampunilah dosa Abi dan Umi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah seluruh warga Palestina. Lindungilah anak-anak yang kini kehilangan orang tua mereka. Kuatkanlah kami warga Palestina yang sedang menjalani ujian darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hingga sekarang, warga Palestina hidup dalam ketakutan akibat kekerasan dan serangan terus-menerus dari Israel. Banyak anak-anak kehilangan orang tua atau meninggal dunia. Pengeboman dan penembakan terjadi di mana-mana, termasuk di rumah warga Palestina, Masjid Al-Aqsa, dan rumah sakit. Mereka diusir dari rumahnya sendiri. Mereka tidak bisa tidur nyenyak karena ancaman bom dari Israel. Kelaparan juga menjadi masalah serius, sampai-sampai ada anak yang memakan pasir hanya untuk menghilangkan rasa laparnya. Pada akhirnya, kita semua hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Marilah kita semua mendoakan keselamatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wala man ittaba'u das salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.